Antre. Sebenarnya tujuan Kuda Pustaka itu sederhana banget sih. Kepengen menyebarkan bacaan aja ke masyarakat, ke lingkungan saya terutama lah. Ayo Luna. Memang Kuda Pustaka itu tidak menghasilkan secara materi ya. Tapi kembali lagi, saya senang, saya hobi. Pagi ini, sang mentari kembali menghangatkan desa Serang. Sebuah desa kecil di Kabupaten Purbalingga yang terletak di kaki Gunung Slamet. Bisik alam seakan memotivasi warganya memulai aktivitas. Termasuk Ridwan Sururi. Pria yang akrab disapa Ruri ini memulai harinya dengan sesuatu yang unik. Ruri menyiapkan sejumlah buku untuk dibawa ke sekolah dasar tak jauh dari rumahnya. Sebagian besar buku yang dibawa adalah buku cerita bergambar dan komik. Ruri tidak pergi sendiri. Ada teman yang akan menemaninya. Si Luna udah mandi, udah cantik. Sekarang tinggal kita berangkat. Ayo Luna. Luna, kuda bonsai yang dipelihara Ridwanlah yang menjadi teman setiap perjalanannya. Misi mulia yang diusungnya bersama Luna adalah perpustakaan keliling. Ridwan menggunakan kuda sebagai moda buku-bukunya untuk dipinjamkan gratis di sekitar desa Serang. Misinya ini dinamakan Kuda Pustaka Gunung Slamet. Dibantu Katriah, sang istri, Ridwan mendapat dukungan penuh dari keluarga untuk menjalankan tugas mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, kita mau ke SD Serang 5. Biasa acara rutin keliling Kuda Pustaka. Karena ini hari ini adalah jatahnya untuk ke SD Serang 5. Jadi anak-anak mungkin udah pada menunggu kalau udah istirahat, tapi jarak dari rumah kurang lebih sih cuman 200 atau 300 meter sih. Memang ini yang paling dekat jarak tempuh dari Kuda Pustaka. Jam istirahat sekolah menjadi penanda para murid menyambut Kuda Pustaka. Antre. Rasa antusias begitu nyata ketika para murid menyerbu Kuda Pustaka.
Akhirnya hari kemudian saya minta izin ke kepala sekolah SD 5 Serang. Kebetulan ibu kepala sekolah itu ngasih izin. Akhirnya saya keliling juga ke SD Serang 5. Di situ alhamdulillah responnya juga sangat bagus. Anak-anak mau pada pinjem, terus mau pada baca juga kan. Saya kan tambah seneng kan karena penggemarnya juga banyak. Ya, sana nyari lagi. Andre. Tolong bantuin aja, pegangi buku yang pengembalian, kamu pegangin. Di sekolah ini juga, Indriani, buah hati Ridwan, menimba ilmu. Tanpa sungkan, Indriani membantu sang ayah melayani teman-temannya yang meminjam dan mengembalikan buku. Lutfi kemarin ya. Untuk buku memang saya catat. Tapi yang saya catat cuman namanya, nama peminjam, terus judul bukunya, tanggal peminjaman, terus tanggal pengembalian. Kadang juga ada anak-anak yang mungkin bukunya rusak, apa bukunya hilang, akhirnya kan lama nggak dikembalikan. Akhirnya saya biarin lah, saya ikhlasin aja. Lagian kalau diikhlasin mungkin akan datang lagi buku-buku yang baru, penyumbang-penyumbang baru. Sistemnya saya kayak gitu, Mbak. Dalam satu pekan, setiap hari Kamis, Ridwan dan Luna selalu bertandang ke sekolah ini. Menyapa para murid yang haus bacaan. Ridwan memanfaatkan waktu jam istirahat untuk berbagi ilmu lewat buku-buku yang dibawanya. Menurut pendapat saya ini ya memang cukup bagus bagi anak-anak, itu bisa menambah wawasan. Walaupun di sini ada perpustakaan, tapi kan bacaannya itu tidak sebanyak yang ada di Kuda Pustaka ini. Anak yang pada awalnya tidak pernah mau ke perpustakaan, dengan adanya perpustakaan Kuda, mereka jadi mau membuka-buka buku. Nah, dengan membaca tadi, otomatis pengetahuan mereka juga bertambah. Walaupun mungkin apa yang mereka baca itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran, tapi yang penting utama itu kan minatnya dulu, minat terhadap membaca. Muhammad Rozi, murid kelas 4 SD ini, rajin meminjam buku dari Kuda Pustaka. Ozi, sapaan akrabnya, mengaku banyak mendapat manfaat dari membaca buku. Ya, saya sangat senang karena bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga membaca buku yang banyak ceritanya. Banyak harapan yang disematkan pada Kuda Pustaka ini. Ya, terima kasih untuk Pak Ruri karena sudah meminjamkan buku-buku kepada sekolah kami. Tidak banyak insan mampu dan mau melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Dan tentunya tanpa pamrih. Inilah potret kegiatan mulia yang tersemat pada tiap langkah di Kuda Pustaka. Saya itu udah kurang lebih 15 tahunan lah piara kuda. Dulu sih saya sempat punya kuda sendiri, tapi saya jual buat beresin rumah. Pernah juga beli lagi akhirnya kan, terusan akhirnya saya jual lagi buat beresin rumah lagi.
Tapi alhamdulillah ada juga orang yang percaya ke saya, nitipin kuda di saya, yang akhirnya sampai sekarang saya pakai untuk kuda pustaka tersebut. Memang kuda-kuda tersebut itu bukan milik saya sendiri. Saya cuma seorang perawat, tukang ngurus kuda tersebut. Si belang umurnya baru 19 bulan. Tapi tingginya sudah 135. Cakep dia. Ayo. Wah. Ridwan merawat kuda-kudanya dengan penuh kasih sayang. Belang sebenarnya potensi juga untuk buat kuda pacu. Tapi sementara karena umurnya belum memenuhi syarat, masih dalam proses latihan. Dari hobi kuda inilah cerita kuda pustaka berawal. Kuda pustaka itu berawal dari hobi. Sebenarnya saya itu hobi banget sama kuda. Kebetulan waktu itu ada teman dari Jakarta, sesama pecinta kuda. Beliau bernama Bapak Nirwan Arsuka. Beliau itu pernah ngomong ke saya, bagaimana sih supaya hobi kita itu bisa bermanfaat bagi lingkungan, bagi orang lain. Terus saya jawab, wah itu ide bagus Pak. Terus mau gimana caranya Pak? Terus Pak Nirwannya jawab, bagaimana kalau kita bikin perpustakaan keliling tapi medianya pakai kuda? Saya langsung jawab, wah saya setuju banget itu Pak. Tapi berpikir lagi, wah perpustakaan nanti saya bukunya dari mana? Gitu. Saya tanya lagi sama Pak Nirwan, Pak tapi saya nggak bisa beli buku Pak. Kan saya nggak ada duit, saya bilang gitu. Terus Pak Nirwannya menjawab, wah soal buku gampang, nanti saya yang kirim untuk awalnya. Dulu pertamanya saya memang nggak izin sama yang punya kuda. Tapi akhirnya beliau juga tahu bahwa kudanya saya pakai buat keliling perpustakaan. Baru saya minta izin sama beliau yang punya kuda. Tapi alhamdulillah dikasih izin. Cuman agak takut juga sih saya, takutnya gini, ya bagaimanapun juga saya kan perawat, istilahnya kulinya gitu kan. Suatu saat yang punya kuda itu bosen apa gimana, pastinya kudanya kan akan dijual atau saya dipecat. Itu yang saya takutkan gitu. Hari ini, Ridwan sengaja menyisihkan waktunya untuk pergi ke kota. Sering Ridwan harus mengambil sendiri buku-buku dari sumbangan donatur di jasa pengiriman. Perjalanan Ridwan mengendarai kuda besinya menempuh sekitar setengah jam untuk mencapai kota Purbalingga. Kenapa nggak nyampe sampai alamat ya? Lah ya ini baru satu kali nyampe kok Mas. Padahal sering banget kiriman untuk saya loh Mas. Iya, jadi masukan buat kita Pak. Oh iya, bagus deh. Harusnya nyampe rumah malah harus diambil ke kota. Padahal dari rumah ke kota jauh sampai 20 kilo. Sampai di rumah, Ridwan langsung menghitung dan mencatat jumlah buku yang diterimanya. Wah, anak-anak ini pasti seneng ini, bukunya bagus-bagus. Wah, keren-keren ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 96. Alhamdulillah
koleksi buku kami sudah mencapai sekitar 600-an buku. Dari sejumlah buku tersebut, satu pun nggak ada yang beli, itu semua sumbangan dari orang-orang yang tergugah hatinya, orang-orang yang peduli dengan kegiatan saya. Cuman sekarang buku udah lumayan banyak, tapi emang tempatnya belum ada. Sementara buku-buku saya taruh di ruang tamu. Alhamdulillah kemarin Perpusda juga berkunjung beberapa kali ke rumah. Mungkin beliau-beliau itu merasa kasihan apa gimana, lihat buku-bukunya juga numpuk di lantai. Beliau akhirnya kirim rak untuk tempat buku-buku kami. Ridwan menggunakan media sosial bernama Facebook untuk mengunggah kegiatan kuda pustakanya. Sejak saat itu, tidak sedikit para donatur menyumbangkan buku-buku. Kiriman buku dari para donatur juga diunggah di media sosial. Kalau saya malah dulu sama sekali nggak kenal, nggak tahu Facebook itu apa. Akhirnya saya diajari sama teman, sesama juga perawat kuda. Akhirnya sekarang saya jadi bisa. Dan alhamdulillah ada manfaatnya juga bagi saya. Berkat adanya Facebook, akhirnya saya jadi banyak dapat sumbangan buku dari orang-orang jauh, malah nggak tahu sama sekali siapa mereka, siapa beliau-beliau, saya nggak tahu. Kegiatan kuda pustaka memberi warna tersendiri di keluarga Ridwan Sururi. Saya punya anak 3. Yang pertama laki-laki sudah bekerja jadi montir, udah berumur 19 tahun. Anak saya yang kedua baru berumur 10 tahun, dia kelas 4 SD, putri, namanya Indriani. Dia yang sering bantu-bantu saya ikut keliling kuda pustaka, kalau ke TPQ. Terus anak saya yang ketiga baru umur 20 bulan, namanya Deka. Alhamdulillah keluarga juga sangat mendukung. Ya memang kuda pustaka itu tidak menghasilkan secara materi ya, tapi kembali lagi saya senang, saya hobi. Jadi untuk kedepannya insya Allah saya akan konsisten, tetap akan jalan terus lah. Ridwan dan buku, ibarat pasangan yang tak terpisahkan. Siang ini, Ridwan mempersiapkan buku-buku bernafaskan Islami dan buku tentang pertanian yang akan dibawanya nanti. Rencananya, hari ini menjadi jadwal Ridwan berkunjung ke tempat pembacaan Al-Quran atau TPQ dan keliling desa Serang. Kali ini Ridwan tidak hanya ditemani Luna. Indriani, anak kedua Ridwan, akan menemani sang ayah menebar benih ilmu pengetahuan. Tiap langkah dengan memikul nama kuda pustaka, Ridwan tidak muluk menggantung harapan. Harapannya hanya agar banyak anak-anak yang meminjam buku di setiap kehadirannya. Ayo. Mana TPQ? Hari ini kita mau keliling ke TPQ Miftahul Ulum bertiga. Saya, Luna, dan Indri. Seperti biasa, kalau sore hari kita mengunjungi ke TPQ agar anak-anak juga bisa membaca buku-buku
dari Kuda Pustaka. Inilah TPQ yang biasa disambangi Luna, Ridwan, dan Indri. Saya kan tambah seneng kan karena penggemarnya juga banyak. Saya cari lokasi lagi. Saya dapat di TPQ Miftahul Ulum. Saya datang ke sana. Cuman jaraknya ini lebih jauh sih, 2,5 km. Cuman ya semangat aja gitu ya, karena hobi, karena seneng juga sih. Beralaskan meja kecil sederhana, perpustakaan ala Ridwan pun digelar. Para murid sangat antusias mencari buku yang diminatinya. Seperti Lilis Suryani, murid kelas 7 SMP Negeri Karangreja ini sangat mengandalkan hadirnya kuda pustaka untuk mengasah pengetahuannya. Sangat membantu bagi prestasi saya karena saya bisa menambah wawasan di kuda pustaka ini karena saya bisa dapat meminjam buku dengan leluasa. Saya tadinya nggak pinter-pinter amat, sekarang alhamdulillah. Ya dulu ranking 3, sekarang ranking 2. Menurut saya sangat lengkap sekali. Kita tinggal memilih barang atau buku yang menurut kita sangat kita setujui atau sangat kita senang, lalu kita menstorkan untuk dicatatkan buku itu agar saat pengembalian tidak lupa. 1 minggu penuh, gratis sekali. Semoga anak-anak di sini rajin membaca, jadi sukses, terutama yang mengaji di sini, di desa ini, agar desa ini cepat berkembang. Lewat kuda pustaka ini, ada asa yang ditorehkan untuk memuaskan dahaga pengetahuan. Usai dari TPQ, Ridwan, Indri, dan Luna melanjutkan perjalanan keliling desa Serang. Topografi desa Serang yang berada di kaki bukit Gunung Slambat mempunyai ketinggian 650 hingga 1300 mdpl. Kandungan tanah di desa Serang yang subur membuat mayoritas warganya bermata pencarian sebagai petani dan berkebun. Berada sekira 20 km dari kota Purbalingga, akses informasi untuk warga bisa dibilang terbatas. Tercatat, angka melek huruf kira 90% dan rata-rata lama bersekolah hanya 7 tahun. Hal itulah yang menggugah hati Ridwan untuk menggagas kuda pustaka ini. Dengan sistem jemput bola, Ridwan keliling desa untuk ikut menggalakkan desa Serang yang melek akan informasi. Selain itu juga sambil jalan saya keliling kampung juga. Ternyata warga pun antusias, banyak juga orang-orang yang minta buku tentang perikanan, tentang pertanian, tentang pengobatan herbal. Alhamdulillah ya ada sebagian yang bisa saya penuhi, ada juga yang enggak. Kalau yang nggak bisa saya penuhi biasanya saya upload di Facebook. Kalau enggak minta ke teman, karena kuda pustaka sendiri itu nggak punya modal sama sekali. Modalnya cuma niat dan semangat.
Akhir pekan sering menjadi kesempatan bagi Ridwan untuk memperoleh pendapatan tambahan demi menunjang kehidupan keluarganya. Panitia Hataman di TPQ Miftahul Ulum memesan khusus jasa kereta kuda kepada Ridwan. Bersama rekannya, Ridwan membawa 3 ekor kuda beserta keretanya menuju Desa Gunung Sari, Cirekatan, Kabupaten Pemalang. Ada 20 anak yang telah menyelesaikan membaca Al-Quran atau khatam. Tradisinya, mereka akan diarak keliling kampung dengan kereta kuda. Iringan musik dan salawat menambah kemeriahan acara khataman ini. Khataman Al-Quran itu memang diadakan setahun sekali. Mereka biasanya pakai yang anak-anak yang khatam biasanya diarak ke kampung pakai delman. Jadi untuk siang tadi saya memang diundang untuk membawa anak-anak khataman pakai delman untuk diarak keliling kampung. Itu memang udah tradisi setiap tahun di sini. Biasanya sebelum bulan puasa, emang setiap khataman pasti dirayain, diadakan pengajian. Sebelum diadakan pengajian, acara khatamannya dulu sebenarnya bagi anak-anak yang khatam. Biasanya itu permintaan dari anak tersebut, mau pakai delman, apa mau pakai acara apa, biasanya kayak gitu, Mbak. Setiap usaha dengan niat baik pasti akan ada berkah yang menyertai. Itulah yang diyakini Ridwan dengan kesederhanaannya. Hari ini menjadi hari yang berbeda dengan hari biasanya. Untuk kali pertama, Desa Serang menghelat sebuah perayaan yang dinamakan Festival Gunung Slamet. Ritual pengambilan air Sikopiah atau Tuk Sikopiah menjadi salah satu rangkaian Festival Gunung Slamet. Pengambilan air Tuk Sikopiah memang ritual rutin bagi warga tiap tahun di bulan Syuro, tepatnya di hari Jumat Kliwon. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dimulai dengan pembacaan doa dan salawat di masjid di Dusun Kaliurip. Ing enjang punika kula sak rombongan ngemban panyuwunipun sedaya warga Brayat Ageng Bawat Gunung Slamet badhe minggah dhateng Redi Sikopiah saperlu langsung mendetoya untuk kangge anggegesang Brayat sedaya. Ada 40 orang pemuda-pemudi membawa gelondong bambu atau koko dengan panjang sekira 1,5 meter sebagai wadah air Sikopiah. Rombongan yang dipimpin pemuka agama dan adat mulai berjalan mendaki perbukitan Gunung Slamet di mana mata air Sikopiah berada. Bukan hanya rombongan pengambil air Sikopiah yang turut serta, warga pun juga ikut meramaikan acara ini, termasuk Ridwan.
Sekira 2 km berjalan, rombongan sampai di mata air Sikopiah. Lantunan doa yang dipanjatkan menjadi syarat ritual sebelum air Sikopiah diambil. Dulunya ada seorang ulama besar yang namanya Haji Mustafa, yang mukimnya itu di desa Dukuh Haji yang di atas sana di bawah Gunung Slamet. Terus katanya ambil air wudhu di Tuksikopiah, tapi di situ katanya orang Jawa itu ya nyepi gitulah, tapi di situ habis air wudhu kopiahnya hilang di situ. Jadi di situ dinamakan Tuksikopiah. Jadi oleh karena itu Tuksikopiah itu dinamai airnya itu air berkeramat gitu. Jadi banyak orang dari mana-mana itu ngambil air dari Tuksikopiah. Karena ya hanya untuk untuk pengantara lantaran ya, cara Jawanya lantaran apa gitu. Ya. Saya sebagai orang yang dituakan di sini, katanya saya tokoh agama gitu, ya takut menjadi kesirikan yang enggak bertentangan dengan agama. Jadi di sini sering diadakan ritual-ritual ya seperti mujahadah, manakiban. Mata air Sikopiah ini merupakan salah satu mata air yang dimiliki oleh Gunung Slamet. Bagian timur Gunung Slamet kan ada tiga panggonan. Yang di Baturaden lebih besar, ada yang panas itu. Yang keduanya di sini, yang itu namanya sejarahnya dulunya ada seorang ulama besar itu yang namanya Haji Mustafa. Minta kepada Allah lah. Tuh di sini kira-kira ada sumbernya gitu lah. Terus yang ketiganya di Guci. Usai ambil air, rombongan kembali dengan tujuan balai desa. Di balai desa ini, upacara penyerahan air Sikopiah dilakukan. Air ini disimpan untuk digunakan sebagai bagian dari rangkaian prosesi ritual esok harinya. Berbagai acara kesenian adat dihelat dalam rangkaian Festival Gunung Slamet. Salah satunya kesenian kuda lumping. Festival Gunung Slamet ini tidak hanya mempertahankan budaya lokal, tapi juga untuk memperkuat ikon Purbalingga sebagai kota wisata. Alam seakan mendukung perhelatan akbar yang akan dimulai pagi ini. Cuaca cerah menandai hari terakhir sekaligus puncak acara rangkaian Festival Gunung Slamet. Ayo sayang, kita ikut karnaval. Tentu saja, Ridwan tidak melewatkan acara akbar di desanya. Ya
ya, sayang. Kali ini Ridwan membawa si Belang kuda balapnya. Diam. Perjalanan kirap budaya dimulai dari SMP 2 Karangreja. Sekira 320 peserta kirap budaya berasal dari Desa Serang, Desa Siwarak, Kutabawa, dan Gombong. Peserta kirap terbanyak tentu dari Desa Serang yang menjadi tuan rumah. Terpancar semangat seluruh peserta yang tak sabar untuk melakoni ajang festival budaya ini. Kelompok kirap yang mengusung tema pertanian dan perkebunan membawa 20 gunungan hasil bumi dan 20 tumpeng. Gunungan dan tumpeng ini akan dibagikan saat puncak acara nanti. Sepanjang perjalanan kirap budaya, peserta unjuk aksi sesuai tema dan elemen masyarakat yang diusung. Untuk tetap bisa mengikuti acara kirap budaya, Ridwan harus mengganti kudanya. Si Belang, kuda yang telah disiapkan sejak pagi, mendadak kondisi kesehatannya tidak baik. Tujuan pertama perjalanan kirap budaya adalah balai desa. Setelah disimpan selama 2 malam di balai desa, air si kopiah dibawa untuk dibagikan kepada warga. Dari balai desa, rombongan kirap kembali melanjutkan perjalanan menuju lapangan lembah asri sekira 1 kilometer. Antusiasme warga semakin menjadi demi menanti rombongan kirap. Seluruh rangkaian acara festival hari ini memang dipusatkan di lapangan lembah asri. Pementasan wayang kulit mengiringi puncak festival Gunung Slamet. Tok kopiah ing erenging harga slamet ya ing erenging Gunung Slamet. Siswaku kunjaluk palaporanmu kepriyanggunmu. Tiba saatnya acara yang dinanti warga, pembagian air si kopiah. Sebuah kolam kecil sudah disiapkan untuk menampung air si kopiah dari 40 lodong bambu. Ratusan warga menyerbu kolam mengambil air si kopiah yang dipercaya membawa berkah. Ridwan juga tak mau ketinggalan untuk mengambil air si kopiah. Ini adalah air dari si kopiah, yang air suci yang udah diruat. Kebetulan pas hari ini pembagian air. Air ini memang mengandung berkah yang emang udah ditunggu-tunggu sama warga untuk mengambil berkahnya dari air tersebut.
dari Dolores akan memberikan yang terbaik dan juga akan ada atraksi-atraksi. Di tengah rangkaian acara, aksi barongsai menghibur para warga yang ada di lapangan Lembah Asri. Ridwan dan Indri ikut terhibur dengan kelincahan atraksi barongsai dari Purwokerto ini. Acara puncak festival budaya akan segera dimulai. Warga tak sabar untuk mendapatkan hasil bumi dari gunungan yang dibawa rombongan kirap. Sama halnya dengan air Sikopiah, mereka percaya hasil bumi ini juga akan membawa berkah bagi mereka yang mendapatkannya. Hore rebutan sing hati-hati, sing gawa bocah, aja ngati ketabrak. Warga yang datang tidak hanya dari desa setempat, tapi juga dari luar wilayah Kabupaten Purbalingga. Mulai ya, urung. Dengan sukacita, ribuan warga langsung berebut gunungan yang berisi sayur-sayuran dari tanah desa kaki Gunung Slamet. Ya, untuk hasil bumi ya pasti berkah, emang pasti berkah. Gimana nggak berkah? Kita tanam, kita bisa menikmati, bisa panen, itu kan berarti berkah. Sebenarnya itu yang dimaksud berkah bagi saya, prinsip saya itu. Kalau emang udah tanam, nggak panen, dimakan hama, ya, umpamanya, itu kan nggak ada berkah berarti. Kalau sampai panen kayak kemarin, kayak itu kan berarti berkah buat kita. Nggak ada istilah berkah itu khusus, itu nggak ada. Kalau panen aja berarti itu berkah. Gitu. Ya senang aja, ini cuman senang aja, nggak tahu apa-apanya, nggak tahu, cuman simpati aja. Iya. Festival budaya ini syarat akan nilai spiritual, kultural, dan sosial. Pesan moral Festival Gunung Slamet adalah upaya mempertahankan kearifan budaya lokal, sekaligus simbol rasa syukur kepada Sang Penguasa Alam atas segala limpahan berkah yang telah mereka terima. Demikian halnya dengan Ridwan Sururi yang memaknai hidup dengan barutan kesederhanaan dan selalu berucap rasa syukur. Antri.